apa niat, apa yang kita niatkan kita datang kemari. Apakah hanya semangat untuk berkumpul? Apakah hanya semangat untuk berehat? Apakah untuk kita merubah tempat, untuk kita mengantuk sejenak, untuk kita berbuang-buang, untuk kita bersimbang, untuk kita ber-SMS-an, atau juga berhubungan dengan dunia luar? Itu dengan niatnya kita pastikan terlebih dahulu. Yang walaupun saya tidak menanyakan dan tidak mendapatkan jawabannya, tapi yang sangat pasti insya Allah niat yang kita niatkan daripada rumah kita masing-masing datang kemari, yang sebagiannya jauh dalam beberapa km, adalah untuk hadir ke majelis zikir, untuk hadir ke majelis ilmu, untuk bersama kumpulan para malaikat, untuk kita menjemput dan juga untuk kita mengundang curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Maka target dan harapan yang kita harapkan sertifikat nanti dengan kita bubar, buyar atau bersurai daripada masjid ini, mendengar tidak mendengar, tapi itu adalah hakikat nyata. Allah berfirman kepada para malaikat-malaikat, "Ishhadu ya malaikat ishhadu." Wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah anni qad ghafartu lahum, aku telah memberikan keampunan dan kebebasan mereka daripada dosa. Itu yang kita harapkan pada pertemuan kita di malam hari. Ahbabana fillah, sebelum nanti ada disyariahkan, kita akan buka topik dan kita diberi untuk sisi soal jawab. Soal jawab secara umum, secara am, nak mesti tentang hijrah, tidak mesti tentang doa awal tahun, doa akhir tahun, tidak ada habis-habisnya. Itu saja ditanyakan. Kadang-kadang mulutnya bercakap, semudah sesuatu yang kita tutupkan boleh berlaku seperti apa yang disebut. Dan ini kita kena waspada dan hati-hati. Dari berbagai kejadian yang berlaku, mungkin dengan kita pernah mendengar dalam rekaman sejarah, dalam catatan sejarah, di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal, pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Muqtasim, Al-Wasith, di zaman mereka pernah berlakunya fitnah khalqil Quran. Pernah mendengar cerita itu? Fitnah khalqil Quran, yang dengan masyarakat diuji, ulama diuji, mendapatkan cobaan dan juga dengan ujian yang cukup berat. Sesiapa saja yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini hakim, siapa saja yang mengatakan Al-Quran ini hakim, maka tidak akan luput daripada satu, mungkin akan dijatuhkan hukuman mati. Yang kedua, mungkin akan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Yang ketiga, mungkin akan mendapatkan cobaan dan ujian yang luar biasa. Sementara yang memberikan jawaban bahwasanya Quran ini adalah makhluk, makhluk dengan tulisannya, makhluk dengan bacaannya, makhluk dengan cetakannya, makhluk dengan kertasnya, makhluk juga dengan desainnya. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk akan bebas daripada segala hukuman. Dari sejumlah sekian ulama, sejumlah tidak terhitung banyaknya dikatakan yang memang betul-betul bertahan dengan prinsip yang mengatakan Al-Quran itu qadim, sebab dia adalah kalamullah yang tidak ada perubahan dan juga tidak ada kesudahannya. Itu hanya 4 orang ulama saja. Sehingga dengan Imam Syafi'i sendiri pun seketika ditanya tentang Al-Quran, apakah makhluk atau qadim, apakah baharu dicipta atau qadim yang tidak ada perubahan dan juga tidak ada kesudahannya, Imam Syafi'i memberikan jawaban karena ingin mengelak daripada cobaan dan ujian itu dengan tauriyah. Tauriyah itu seperti menyamarkan keadaan, tidak juga berdusta tapi seperti berdusta.
Bagaimana tauriah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika dengan kita sampai ke rumah seseorang, terus dengan kita diajak makan, atau dengan tuan rumah kita datang kira-kira dalam pukul 10.30. Sebenarnya perjanjian kita atau janji kita akan datang pada pukul 8.30. Harapan kita pada saat itu mungkin dengan kita akan sarapan pagi di tempat orang yang menjemput. Itu harapan. Tapi disebabkan kena jam, disebabkan kena sibuk, disebabkan kena itu dan ini, sehingga sampai pukul 10 baru sampai di tempat yang berkenaan. Jadi kata tuan rumah, Tuan Haji udah makan belum? Itu tawaran atau pertanyaan semacam itu sebenarnya salah. Tuan Haji makan atau belum? Jangan tanya tetamu macam itu. Yang sepatutnya bagaimana? Sebelum segala-galanya kita makan dulu. Jadi kalau tinggal tetamu tadi itu memang tidak makan, dia kata tak payah, saya sudah makan tadi itu. Saya singgah di saudara, saya singgah di RNA, saya sudah makan. Tapi kalau seandainya belum, maka dengan kita tidak ada rasa segan untuk mengiyakan, sebab justru tuan rumah yang mengajak, mari kita makan dahulu. Atau kata rumah, saya mau sajikan sarapan pagi sekarang nih. Jadi kalau kita ada makan, kita kata tak payah. Tapi kalau kata tuan rumah, tuan Haji udah makan belum? Kalau kita kata sudah, kita lagi belum makan. Kalau kita kata belum, segan juga, malu, udah pukul 10 belum makan lagi, memangnya menangis betul kita. Seolah-olah dengan kita datang ke sana nak makan. Pukul 10 masih belum makan lagi. Padahal memang kita punya rencana semacam itu, tapi kita datang terlambat. Jadi kata drama, Tuan Haji, abang udah makan belum? Sudah ada, alhamdulillah. Maksud kita sudah ada, alhamdulillah malam kemarin. Itu namanya tauriah. Berdusta tidak? Sudah ada. Bila sudah ada, semalam waktu sahur, subuh belum makan lagi. Sebab kalau kita kata belum, segan. Kalau kita kata sudah, dusta. Jadi kita kata sudah, maksudnya sekarang. Itu namanya tauriah. Jadi bagaimana kesimpulannya? Jadi kata Imam Syafi'i ketika ditanya tentang Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, keempat-empatnya ini makhluk. Quran, Injil, Taurat, Zabur, keempat-empatnya ini makhluk. Akhirnya dengan jawabannya makhluk, Imam Syafi'i pun bebas daripada cengkraman khalifah yang zalim dan diktator tadi itu, dan bebas daripada hukuman. Seketika ditanya, apa maksud Tuhan? Kata Imam Syafi'i, maksud saya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, keempat-empatnya itu, maksudnya keempat-empat jari saya nih, itu diciptakan oleh Allah. Itu namanya tauriah. Dan bahasa tauriah. Sebab jawab betul, kepala melayang, akan diseksa dan dianiaya. Jawab salah, agama tergadaikan. Kedua-duanya akhlak mamur. Yang terbaik daripada dua pilihan tadi itu adalah bahaya atau pahit. Jadi dikatakan hanya 4 orang saja yang bertahan, yang sanggup untuk mencabar cobaan, tantangan, problem, apa saja. Yang diantara daripada mereka Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga yang ingin saya ceritakan Al-Imam Ahmad bin Nasr Al-Khuzai. Sehingga karena dengan kelantangan jawabannya tadi itu, Al-Quran adalah kalamullahil qadim, dengan jawaban yang keras semacam itu, maka seketika itu juga diputuskan oleh Tuan Khalifah yang di-Pertuan Agung agar Al-Imam Ahmad bin Nasr Al-Khuzai tadi itu dipancung lehernya. Jadi setelah berlangsung pemancingan leher, terang
Jadi ada informasi dan ini disaksikan oleh orang ramai, disampaikan kepada Khalifah Wasid, dilakukan atau diputuskan keputusan tadi itu oleh Khalifah Wasid. Yang berikutnya pemerintah diambil alih oleh Khalifah Al-Mutawakkil, dua beradik, Wasid dengan Mutawakkil, dua bersaudara. Salah satu daripada informasi yang disampaikan kepada Khalifah Mutawakkil, aku terasa pelik sungguh dengan sikap keterlaluan daripada Khalifah Al-Wasid yang memutuskan dan menjatuhkan hukuman mati pancung leher kepada Imam Ahmad bin Nasr Al-Muzani, yang dengan beliau seketika dipancung leher beliau, masalah tabarakallah, yang walaupun kepala sudah terpisah dengan jasad, sampai kepada detik yang terakhir itu dengan simbol Al-Imam Nasr tadi itu kuman kami baca Al-Quran. Badan sudah terkucur, leher hanya setakat dari kepala sampai ke leher saja, tetap kuman kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Terus baca. Kepala sudah bergulir, tapi masih membaca lagi sampai terhembuskan nafas yang terakhir. Sebenarnya nafas yang terakhir dan terputus antara kepala dengan jasad, tapi mulut senantiasa kuman kami membaca Al-Quranul Karim. Yang pada saat itu hadir 3 orang penampung. Di sini mengaku juga kan, penjilat. Bahasa Indonesia penjilat, bahasa sini pengampu. Yang apa kata atasan, kata dia, ya bos. Nggih, betul. Salah pun betul juga. Betul pun salah juga. Itu yang namanya pengampu. Jadi kata 3 pengampu tadi itu, pada saat berita sampai kepada Mutawakkil, Mutawakkil terasa sedih, terharu, sebab kesikap daripada abang beliau yang membunuh Imam Nasr, Muhammad bin Nasr, Ahmad bin Nasr. Jadi pada saat diinformasikan, ya banyak sedikitnya kita rasa kurang nyaman, sebab itu berlaku atau dilakukan kepada orang yang mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Jadi yang pertama yang memberikan aktif komentar, yang pertama pada saat itu adalah Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad. Jadi kata saya, demi Allah, akan Allah bakar aku kalau seandainya si Ahmad bin Nasr Al-Khuzai itu tidak kafir. Aku rela dibakar hidup-hidup oleh Allah kalau dengan fatwa dan pandanganku itu tidak betul, bahwasanya memang benaran Ahmad bin Nasr itu kafir sehingga dia dijatuhkan hukuman mati oleh Khalifah Al-Wasid. Jadi kata siapa? Kata saya. Kata pengaku yang kedua, biar dicincang-cincang anggota tubuhku kalau seandainya apa yang saya katakan itu tidak benar. Demi Allah, justru dengan kekufurannya itulah akhirnya dia dibunuh oleh Khalifah Wasid. Kalau memang tidak betul dia kafir, aku rela dicincang-cincang. Kata si yang kedua, harus sama. Kata yang ketiga, Muhammad ibn Abi Du'an. Ini kejadian pada abad kedua dan ketiga. Kata Ibn Abi Du'an, stroke aku kalau tindakan tuanku itu tidak betul. Stroke aku, biar aku jadi lumpuh kalau seandainya tindakan daripada Khalifah Wasid itu tersalah. Dia memang betul-betul kafir sehingga tuanku bertindak semacam itu. Dengan berguliran waktu,
daripada waktu daripada masa tak macam-mana dengan ceritanya. Ternyata pengampun pertama tadi itu ada masalah dengan Tuan Khalifah Al-Mutawakkil, ada masalah yang sehingga dengan Khalifah Al-Mutawakkil mengatakan, aku membuat keputusan untuk membakar Ibnu Zayyad Edo. Dia bukan hari itu, beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, yang sehingga Ibnu Zayyad berkata tadi itu, coba ya, kalau seandainya kotor, mana ada dalam sejarah, kalau sudah kepala dan penggal macam itu masih juga berpikir, mesti kita rasa itu masuk dalam Facebook. Kalau yang semacam itu, kan yang kurang pun anehnya itu sudah masuk dalam Facebook. Tuh ada orang-orang India pada saat menyembelih kambing dipegangkan itu sekarang begitu ada dalam Facebook. Tulisan Allah ditolong ayat ada dalam Facebook. Macam-macam. Apalagi kalau dengan kepala manusia pegal, tertulis tapi tetap membaca Quran Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Terus sampai habis misalnya. Oh, itu membuktikan bahwasanya dengan beliau dibunuh secara zalim, itu membuktikan bahwasanya kebenaran itulah dengan beliau, sebagaimana juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Saya stop sejenak sampai di sini. Imam Ahmad pada masa jaya-jayanya beliau, habis dia cerita Mihnatul Quran, coba aku jawab tentang Al-Quran tadi itu sudah berakhir. Jadi Imam Ahmad kalau duduk di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis ilmu, kalau saya sudah bersama orang ramai, kalau saya mengadakan siaran kunjungan ke Masjid Sultan Utama misalnya, Imam Ahmad selalu mengenang teman beliau dalam penjara. Imam Ahmad dipenjarakan dalam 18 bulan dan sahabat tadi dicampur, disebat, dirotan, dipukul. Kalau dengan pukulan yang dipukulkan kepada Imam Ahmad pada jam hari itu kepada seekor onta itu akan mati. Sadis sungguh. Jadi kata Imam Ahmad, moga-moga ya Allah, Engkau berikan keampunan kepada salah seorang pencuri temanku di dalam penjara. Ampunkanlah si pencuri itu, curahkanlah rahmat dan maghfirah kepadanya, berikan kepadanya keampunan dosa. Jadi ada yang hampir sejuta tidak kurang daripada dalam sejuta hadis Rasul. Sejuta bukan 40. Kita kalau ada yang hampir sejuta hadis, itu adalah MP3 dengan MP4 saja. Ada dalam hadis, ada dalam laptop, ada dalam iPad, tapi di kepala 40 hadis itu masih belum hafal lagi. Jadi sejuta hadis. Kitab Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan juga dengan Sunan Nasa'i yang disebut dengan Kutubus Sittah. Itu kalau kita totalkan, kalau kita jumlahkan jumlah bilangan hadis yang ada di dalamnya itu masih belum mencapai 30.000 buah hadis. Kitabnya sudah penuh hari ini. Imam Ahmad bukan 30.000. Satu buah kitab yang bernama Musnad Imam Ahmad bin Hanbal saja ada dalam 30.000 buah hadis. Macam ini banyaknya kitabnya banyak. Beliau hafal sejuta hadis. Tuan guru besar tadi itu senantiasa selalu mengenang jasa baik daripada seorang pencuri. Kata beliau, moga-moga pencuri itu mendapatkan rahmat dan keampunan dosa daripada Allah. Kenapa Tuan Guru? Sebab kata Imam Ahmad bin Hanbal, dialah yang membujuk, dialah yang menghibur, dialah yang menguatkan iman dan keyakinanku. Seketika kami sama-sama dalam tahanan, sama-sama di Bukit Aman, duduk dalam tahanan Bukit Aman. Pada ketika kami sama-sama di Bukit Aman, kata si pencuri itu, Tuan Guru harus pertahankan prinsip, harus pertahankan akidah, harus pertahankan kebenaran. Yang walaupun Tuan Guru disiksa, dianiaya dan diapakan sekalipun, toh di depan Tuan Guru, di luar daripada penjara, di luar daripada tahanan, ucapan, kata-kata, berbicara, fatwa apa saja daripada Imam Ahmad, daripada mulut beliau akan langsung masuk ke dalam Facebook para wartawan.
sehat akan terbawa kepada generasi-generasi yang menyusul. Apa itu doa, apakah itu fatwa, apakah itu pandangan, apakah itu ulasan daripada beliau. Jadi kata situ itu berdasar. Aku tuan guru udah berpuluh-puluh tahun keluar masuk penjara, keluar masuk keluar masuk keluar ulang alik. Jadi bukan sarjana ke USG, tidak, bukan sarjana ke Syahlam, tidak. Aku senantiasa bukit aman, keluar bukit aman lagi, nanti bukit aman lagi, nanti bukit aman lagi. Aku diseksa, dianiaya dan dipukul dalam rangka untuk mempertahankan kebatilan. Aku rela dipukul, disiksa, dianiaya untuk mempertahankan profesiku. Profesiku apa saja? Seorang pencuri. Aku pertahankan kebatilan tadi itu yang dengan aku rela disiksa dan dianiaya. Aku dipenjarakan karena mempertahankan kebatilanku. Takkan Tuan Guru tidak dapat mempertahankan kebenaran dengan cobaan dan ujian yang menimpa. Itu yang membaca tuh. Ini orang sing jahat, preman, rokok, curi, rompak, perampok, masuk penjara, tetap tidak mengaku, tetap mempertahankan bahwa dia tidak bersalah. Dipukul, ditendang dan makan, tetap dia tidak mengaku. Padahal dia tahu dalam kebatilan. Rela disiksa dan dianiaya, takkan Tuan Guru tidak mampu untuk mempertahankan kebenaran. Seketika Tuan Guru, sedangkan dengan Tuan Guru Boyan ini berada pada posisi yang benar. Ahmad bin Nasr habis terpisah kepada dengan jalan. Kata yang pertama akan dibakar hidup-hidup aku kalau seandainya tindakan tuanku Al-Wasik itu tidak benar. Sesungguhnya karena kekufurannya lah akhirnya dia dibunuh. Siapa? Ahmad bin Nasr Al-Khuzai rahimahullahu ta'ala. Jadi kata Raja Mutawakil, kalau dengan Zayd Ibnu Abdul Malik bin Zayd, maka aku yang akan membakar dia hidup-hidup. Ada kisah, ada kejadian. Allah lanjutkan masing-masing sesuai dengan ucapannya. Sementara dengan Arsamah tadi itu berjalan, pusing sana, pusing sini, rawat sana, rawat sini, sehingga pada suatu ketika sampai ke perkampungan Bani Khuza'ah. Begitu sampai ke Bani Khuza'ah, dia perkampungan Bani Khuza'ah, sampai ke saudara utama, setelah sampai ke saudara utama ada yang menangkap email. Tuh Arsamah itu yang menyokong kerajaan untuk membunuh Al-Imam Ahmad bin Nasr. Datang ke kampung, mereka cincang sama itu. Sesuai dengan ucapan Arsamah, dicincang-cincang aku kalau seandainya benar daripada Khalifah Wasik itu tidak benar. Sementara dengan yang ketiga Ibnu Abi Du'an, Allah kemudian daripada atas sampai ke bawah, yang dengan Ibnu Abi Basidah tidak boleh kemana-mana, anggota tubuh sudah menjadi kaku, tangan tidak boleh digerakkan, kaki tidak boleh dilangkahkan, semuanya menjadi lumpuh. Sesuai dengan ucapannya, kalau seandainya Khalifah Tuanku Al-Wasik membunuhnya itu secara batil atau secara tidak benar, maka dia rela akan ditimpa farij, akan menjadi stroke total anggota tubuhnya. Maka masing-masing Allah perlakukan kepada diri mereka sesuai dengan ucapan yang diucapkan. Kita simpulkan dari cerita tadi. Hati-hati. Kadang-kadang kita pada masa berdebat, kadang-kadang pada masa berkempen, kadang-kadang pada masa berurusan, kadang-kadang pada masa mempertahankan satu pandangan, satu pendapat. Pokoknya hangus mengaku kalau paham kalah besok malam. Jangan sekali-kali
Banyak ulama pengajar kita di tabung haji itu juga di kalangan yang kaki bola. Maka pada saat pertama itu ngaji di tabung haji musibahnya sama seperti haji sekarang ini, jadi musibahnya hanya dalam ramai-ramai juga, tapi di situ tak ramai mana, tak penuh. Jadi masih ada dalam sepertiga lagi masih kosong. Masya Allah, tabarakallah. Rupa-rupanya satu biji bola tadi itu mampu untuk mengalahkan masjid, mengalahkan jamaah, mengalahkan ibadah, mengalahkan pengajian. Ya Allah ya Rahman Rahimin, mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kami mendapatkan syafaat bola sehat dan masuk surga dengan bola insya Allah. Hati-hati, nanti kita bersabda dalam sebuah hadis, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama kumpulan yang dicintainya. Syukur-syukur yang kita idolakan, syukur-syukur yang kita cintai, syukur-syukur yang kita sanjung tinggi itu adalah ahli khair, ahli kebajikan, ulama, para aulia, para habaib. Tapi kalau seandainya mahabbah yang tidak ada tandingannya, tidak ada dalam kehidupan manusia yang paling berarti daripada mahabbah. Dengan perantara mahabbah kita boleh mencapai martabat dan kedudukan yang tidak boleh dicapai dengan amal ibadah kita. Oke, sudah berapa dulu? 65. Ada yang tepat lagi. 32. Dekat 30. Tadi 55, tahunnya 65, 10 bedanya. Anak kata 45, baru 39. Kata 32, tahunnya baru 30. Pakailah yang paling tepat tebakannya 53 saya. Itu tak bakalan salah. Sosial kita sekarang. Kita tidak berbicara tentang gol, tapi disebutkan di dalam kitab amalan sehari-hari. Di antara daripada amalan yang patut diamalkan itu adalah membaca ayat kursi. Sebagaimana saya katakan, jangan komen tentang bohong. Kita tanah bergaduh. Kalau nak bergaduh di lain kesempatan, tapi bukan di sini. Di dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang amalan di sepanjang tahun, di antara daripada amalan yang mereka amalkan adalah membaca ayat kursi sebanyak 360 kali pada hari pertama daripada bulan Muharram. Semampu kita boleh membaca 360. Insya Allah kalau kita tanya dari depan sampai ke belakang, tak ada yang kejadian. Kalau kita tahu, kita tidak boleh beramal dengan amalan yang semacam itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Insyaallah rakaat pertama 1 juz. Baru ini saya diberitahukan sama kawan-kawan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak salah di sini di Betalik, Sri Betalik dengan Jalan Tablik itu mereka pada tiap malamnya salat tarawih untuk kumpulan
1 jam. Sementara dengan imam yang bertugas pada pukul 9 masih tidur lagi. Macam dia bertugas pada pukul 10, macam dia bertugas pada pukul 11. Imam yang bertugas sampai pukul 12 relax sangat sebab dia tidur daripada pukul 8 sampai pada pukul 12. Pukul 12 bangun untuk mengimami mereka 1 juz. Yang lengok yang jadi maksa siapa? Makmum. Senang jadi imam. Karena giliran imam ketiga, jam ketiga. Karena giliran imam yang kelima, jam kelima. Karena giliran imam yang pertama, baru jam pertama. Sementara makmum daripada jam pertama sampai pada jam yang kelima, 5 juz. Lelah tuh. Ada juga lah sebagian juga 10 juz banyak. Macam mana ini bisa saja. Imam Syafi'i boleh khatam Quran tiap malam Ramadan, malam 1 kali, siang 1 kali, tiap hari 1 kali khatam. Ini ceritanya seperti mutawatir. Imam Abu Hanifah dan Nu'man dikatakan tiap malam tidak pernah tidur dan dikatakan selama tidak kurang daripada 45 tahun melaksanakan sembahyang subuh dengan wudu isya. Berarti daripada isya sampai subuh tak ada yang namanya kendor, tidak ada yang namanya bengir, besar atau kecil, atau lebih besar daripada kecil pun juga tak ada. Kalau sampai wudu yang sekarang ini boleh wudu sampai kepada waktu subuh, berarti dengan beliau tidak tidur dan memang itu kenyataannya. Bukan sehari dua, dalam beberapa puluh tahun. Imam Sa'id dan Musayyib itu dikatakan sembahyang pada saat yang pertama sebelum adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum adzan berkumandang sudah di masjid dan selalu senantiasa berada pada saat yang pertama selama tidak kurang daripada dalam 45 tahun. Oke, kalau kita bertanya pada diri kita, berapa kali kita masuk dalam sehari? Itu pertanyaannya. Berapa kali kita masuk dalam sehari? Bukan seminggu. Subuh tak nampak batang hidung, zuhur, masbuk, asar ketinggalan rakaat, maghrib sampai berdehem-dehem sampai imam tunggu di waktu tasyahud akhir. Nah itu kita. Jadi ibadah kita sebanyak berdiri Allahu Akbar. Imam depan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang 3 juz semalaman tuh macam tuh makmumnya di belakang berada. Subuh saja baca zikir. Kalau tak merasa bagus saja sembahyang subuh. Mungkin di masjid Sarjana Utama tidak semacam tuh. Tapi kalau di masjid-masjid lain saya perhatikan, kalau selepas sembahyang subuh imam berwirid, pada imam baca subhanallah itu pun masih ada yang mengambil kesempatan untuk mengantuk. Amin, amin, amin. Imam selesai baca wirid, imam beramin. Rupanya termasuk dari aulia tidak salihin juga yang bukan mengantuk tapi telinga mendengar. Amin, 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 amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya ingin simpulkan saja. Kemampuan yang seperti apapun mampunya, tetap kita tidak memiliki kemampuan yang memberikan kepada salafun saleh. Maka satu-satunya modal kita agar kita boleh bersama mereka nanti pada hari kiamat itu bukan dengan ibadah, bukan dengan sedekah, tidak juga dengan sembahyang, tidak juga dengan zikir, tidak juga dengan tasbih, tidak juga dengan haji, tidak juga dengan umrah. Aktiviti kegiatan ibadah yang kita laksanakan sekarang ini semuanya masih belum mampu untuk menyertakan kita bersama mereka nanti di dalam surga. Satu-satunya harapan dan itu jangan sampai kita salah gunakan. Satu-satunya harapan kita boleh bersama mereka mahabbatuna lahum, cinta kepada mereka. Almar'u yuhibbu qauman wa lamma ya'malu bi'amalihim. Seseorang itu cinta kaum tapi tidak boleh beramal dengan amalan seperti amalannya mereka. Jadi bagaimana nanti pada hari kiamat? Nabi kita bersabda, almar'u man ahab. Seseorang itu bersama sang kekasih yang dicintainya. Kembali kepada cerita bola sepak, Pahang menang 1-0 dan membawa Piala Malaysia. Sementara orang Kelantan
bos daging, apakah nampakan kereta, yang secara pasti dari keterangan itu jenuh, senyap, ya itu kesan buruk daripada sukan atau juga bola sepak secara khusus yang mampu untuk menghantar saya dan mempemuliakan manusia kepada satu biji bola yang bergulir yang namanya bola ternyata mampu untuk memikat hati sejumlah tidak kurang daripada dalam 3 bilion penduduk permukaan. Maka jangan sampai mahabbah kita kepada atlet, cinta kita kepada artis, cinta kita kepada pelakon, cinta kita kepada pemain-pemain gusti, Bob Hogan, Repatel, juga cinta kita kepada Maradona, Rivaldo, Ronaldo, atau kepada penyanyi Janasir, dan jadi nanti, alhamdulillah, itu yang paling berharga dalam hidup. Kita dapatkan mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Hadza wa billahi taufiq. Tadi saya katakan nanti kita akan tumpah haluan pertama selepas ada insyaallah.